Halo semua, selamat datang di channel Cerita No Debat. Sebelum masuk ke video, ada sedikit yang saya ingin sampaikan. Kan kemarin kita bahas komik Against the God, dan banyak dari kalian yang bilang ganti aja bang, sebelah udah bahas jauh. Dan saya cek, emang bener, udah jauh banget. Meskipun saya kejar, nggak mungkin kesusul juga ya. Kalau sang penguasa undead baru rilis 1 chapter, sama kayak sang pencuri kekuatan. Jadi saya coba bahas komik yang baru yang berjudul Strong System Yanluo. Dan udah saya googling, kayaknya belum ada yang bahas. Mantep ini. Manual ini bercerita tentang seorang pemuda yang suka mabuk dan dugem. Sebenarnya dia adalah orang yang baik, yang kemudian mengalami kecelakaan dan mati. Tapi sebelum dia dijebloskan di neraka, dia dipilih oleh sistem yang bernama Yanluo sebagai player untuk menjadi raja dunia bawah. Itu dia sedikit sinopsisnya. Dan kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah apartemen terlihat seorang janda dengan 1 anak sedang ditagih oleh sekelompok kolektor karena belum bisa bayar tagihan bulanan dari sebuah aplikasi pinjol. Dan terlihat seorang kolektor, kita panggil Codet, karena di sini kita juga nggak dikasih tahu namanya siapa. Sambil melemparkan sebuah pisau, dia memberinya pilihan, bayar sekarang atau potong salah satu jarimu. Si janda pun meminta maaf kepada sang anak karena belum bisa membahagiakannya. Dia pun mengambil pisau tersebut. Karena tidak punya pilihan lagi, dia berusaha untuk bunuh diri. Tetapi sesaat sebelum pisau memotong lehernya, ada seorang pria yang berteriak dan kemudian berkata kepada si Codet bahwa dirinya telah menemukan uang yang disembunyikan. Dia pun menendang si janda itu dan berkata, "Kau punya uang, tapi kau sembunyikan. Sangat menyedihkan untuk menipu kami." Kemudian dia mengajak si bos Codet untuk pergi karena telah mendapatkan apa yang mereka cari. Setelah itu, si janda pun kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Si anak pun kemudian memanggil ibunya, memberitahu ada beberapa uang di atas meja dan sepucuk surat. Mereka pun akhirnya berpelukan. Ternyata si pria tadi berusaha menolong si janda tersebut dengan caranya sendiri. Ada main nih, pasti ini positif ini. Diketahui dia bernama Shu Fuchai. Kok namanya mirip kayak game haram sebelah ya? Oke, lanjut. Dia bukan orang kaya dan juga bukan orang baik. Di mata orang lain, dia hanyalah bajingan. Fuchai menolong janda tersebut karena terbawa suasana yang membuat semua tabungannya bulan ini ludes. Dia pun mengeluhkan hidupnya yang menurutnya tidak berguna. Kemudian teman-temannya mengajaknya ke Albamat karena banyak wanita yang sedang menunggu mereka. Singkat cerita, mereka pun telah sampai. Dan terlihat pegawai Albamat menghampirinya dengan penuh semangat dan akhirnya memeluk si Fuchai karena dia terlihat sangat sedih dan berusaha untuk menghiburnya. Si Fuchai pun langsung semangat karena merasakan ada bola-bola lembut menyentuh pipinya. Di dalam mereka pun bersenang-senang sambil meminum tua dan dilanjutkan karaokean untuk membuang semua masalah yang ada. Scene berpindah keluar karena sudah kebelet si Fuchai pun pipis sembarangan di bawah pohon. Fuchai tak sadar dia sedang di mana karena terlalu kebanyakan minum. Dirasa mulutnya kecut, dia pun sebat dulu. Dia pun akhirnya sadar bahwa berada di pinggir jalan akibat sorotan lampu mobil box yang tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, yang langsung memeluk tubuhnya hingga dia merasa kedinginan.
dan terdengar keluhan si Fucai. Apakah dia akan mati? Tidak masalah, nggak ada yang peduli juga. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya saat mati. Si janda ini maksudnya ya mungkin ya. Kemudian dia pun sadar kenapa dirinya masih bisa bicara. Dia pun melihat dirinya yang sudah berbentuk roh. Kemudian berpikir bahwa semasa hidupnya selalu berbuat maksiat dan gak pernah beribadah. Pasti akan dimasukkan ke neraka. Dia pun terbang dan melihat siapa yang menabraknya. Tapi orang tersebut tak sadarkan diri. Dan terlihat mobil ambulan yang sedang mengumpulkan organ yang hancur. Dia pun melayang-layang menunggu jemputan dari sang malaikat untuk dibawa ke neraka. Tetapi tak kunjung datang. Terlihat sebuah portal berwarna ungu di langit yang kemudian mendekat dan mengelilingi tubuhnya. Namun tiba-tiba cahaya ungu tersebut merasuki dadanya, yang membuatnya terkejut dengan apa yang terjadi. Terdengar suara selamat datang di sistem Yanluo. Fucai yang rohnya dimasuki cahaya ungu merasakan sesuatu yang luar binasa. Kemudian penggabungan berhasil. Selamat kepada pemain yang telah mendapatkan julukan Raja Yama yang kejam. Level sementara level 0. Tingkatan hantu liar. Misi pertama sebagai player baru adalah memiliki istana sendiri atau sebuah wilayah. Sekarang pergilah bangun istanamu. Hadiah misi 1000 poin roh. Ternyata suara itu berasal dari bola merah kecil yang bergambar tengkorak. Belum sempat melanjutkan ucapannya, bola merah pun kena tampol si Fucai karena begitu berisik dan kemudian terhempaskan ke bawah. Bola merah kembali berkata bahwa dirinya adalah sistem Yanluo. Host dapat memanggilnya sistem. Fucai pun menggenggamnya, lanjut bertanya mengapa ia dipanggil dan apa itu sistem. Sistem Yanluo adalah semacam keberadaan yang membantu host untuk menjadi raja dunia bawah. Dari ribuan jiwa, hanya Anda yang terpilih dan memenuhi persyaratan. Fucai pun melemparkan sistem tersebut dan berkata bahwa dirinya telah salah memilih orang. Kemudian sistem pun membenarkan, Anda tumbuh tanpa ayah dan ibu di panti asuhan. Pada usia 13, Anda mulai berkeliaran dalam masyarakat. Karena apa yang disebut teman sejati hanyalah omong kosong belakang. Kesetiaanmu pada akhirnya menjadi sebuah lelucon mereka. Anda membangun sebuah kelompok dan berteman dengan mereka. Tetapi Anda yang selalu dimanfaatkan oleh mereka. Tidak ada seorang teman pun yang mengunjungimu dan kau benar-benar naif. Kekosongan dan kesepian di hatimu selalu bersamamu. Tidak ada yang akan peduli jika kau mati. Sepanjang hari dan bingung, tidak ada harapan untuk hidup. Dan Anda adalah sampah. Mendengar semua yang dikatakan sistem adalah kebenaran, Fucai pun membentak sistem, cukup bicaranya. Dan kemudian menggenggam sistem karena gemes. Sistem kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah raja neraka yang terpilih. Ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan semua kemampuan Anda. Menjadi seorang raja neraka yang dikagumi oleh para hantu. Fucai yang mendengar semua penjelasan sistem pun mulai tertarik. Kemudian bertanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Belum sempat dijawab, dia pun melihat cahaya biru yang kemudian terlihat sosok makhluk hijau yang keren. Tanpa mengenalkan diri, makhluk hijau pun terlihat menyerang. Sistem menyadari dan menjelaskan untuk menghindar bahwa makhluk itu adalah musuh.
sampai di sini dulu ya part satunya. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar saya gercep bikin videonya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Salam cerita no debat.